bagi kehidupan kita dari dahulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Mari kita mau bersatu bersejenak. Inilah kami ya Bapa, inilah kami ya Tuhan, kami umat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu, datang ingin memuji dan memuliakan Nama. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat anugerah yang begitu nyata bagi kami.
kita mau masuk dalam pertemuan saat. Kiranya angkat Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba. Sekalian, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, nats pembimbing kita diambil dari 2 Timotius pasal 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bersama-sama dengan orang percaya dari segala zaman dan abad, mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Hendaklah setiap kita yang percaya kepadanya berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit keluar dari antara kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri para yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua jemaat yang setia, khususnya bagi saudari Rifali, temannya dari saudari Tira ya. Ya, selamat datang, selamat beribadah. Bagi bapak-bapak PPN juga yang ke-15, selamat datang dan selamat beribadah. Kita akan masuk dalam warta kita. Kita akan memperhatikan di lembaran yang kita pegang, lembaran warta bagi setiap kita yang akan mengambil bagian dalam
tugas ibadah minggu tanggal 21 Agustus. Kita boleh perhatikan di situ dan kita bisa untuk mempersiapkan diri kita. Untuk persekutuan doa 17 Agustus hari Rabu, karena libur jadi kita juga libur ya. Ya, kita akan masuk dalam info tambahan. Ibadah persekutuan kaum perempuan PKP Mawil ke-10 GMI pada Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 jam 10 pagi bertempat di GMI Makedonia, Jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya nomor 15 Jakarta Selatan, Lotte Mart Blok G23 nomor 24, mengundang PKP menghadirinya. Yang kedua, ibadah pengutusan Vikaris PPR 15 akan diadakan tanggal 19 Agustus 2022 jam 10 pagi bertempat di GMI YP, mengundang bila Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa menghadirinya, boleh menghadirinya. Kita masuk dalam doa syafaat pada siang hari ini. Untuk poin pertama, kita akan mengucap syukur bersama-sama. Poin 2 dan poin 3 dan keempat itu akan didoakan oleh kaum bapak-bapak, dan untuk poin 5 dan ke-6 akan didoakan oleh kaum wanita atau ibu-ibu. Mari sama-sama kita berdoa untuk 6 pokok doa siang hari ini. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga berdoa siang hari ini Tuhan untuk Pak Gembala dan Ibu di tempat ini, Pak Ari dan Ibu Naya Tuhan. Kau kiranya memberkati mereka berdua Tuhan, hamba-Mu, berkati dalam setiap pelayanan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, berikan kekuatan kesehatan Tuhan dalam pelayanan, sehingga lewat semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan juga untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mendengar, bukan saja mendengar tapi Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami siang hari ini Tuhan. Terima kasih, kami akan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami Tuhan.
kasih. Kita akan mendengarkan kesaksian dari PPN Angkatan 15. Waktu dan tempat disilakan. Kami
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah yang mengatakan bahwa kita perlu diteguhkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih buat kesaksian yang telah dipersembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur kita bagi Tuhan. Pembacaan Mazmur kita terdapat dalam kitab Mazmur 138. Mazmur pasal 138. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur pasal 138 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakan judul perikopnya, dan ayat yang pertama atau bernomor ganjil akan dibacakan oleh kaum Adam atau kaum laki-laki, dan ayat yang kedua atau ayat yang bernomor genap akan dibacakan oleh kaum Hawa atau kaum perempuan. Dan nanti pada ayat yang ke-8 kita akan bacakan secara bersama-sama. Jika sudah mendapatkannya, saya undang untuk berdiri. Mazmur pasal 138 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan kaum Adam. Lalu aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bersyukur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku bersyukur, Engkau menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji
di hadapan hadirat-Nya. Inilah kami Bapa, inilah kami Tuhan. Kami di sini, kami mau datang menghampiri tahta suci, menghampiri hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkaulah penolong kami, hanya Engkaulah penyelamat kehidupan kami.
berkata, sungguh ya Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya layak disembah, layak diberikan pengagungan, layak diberikan kemuliaan, sebab memang Engkau Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang menciptakan segala yang ada, bahkan Allah yang menebus setiap kami manusia berdosa, yang memungkinkan kami boleh menghampiri Engkau dalam pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang sudah Kau curahkan bagi kami masing-masing. Dan saat ini ya Tuhan, saatnya berdiam diri di hadapan Tuhan, mau merenungkan sabda-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan, urapan dari-Mu ya Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang pemberitaan kabar baik. Tuhan berkati kami, supaya firman Allah yang akan kami renungkan bersama-sama sungguh memberkati kami, baik melalui pemberitaan hamba-Mu ataupun Roh Kudus sendiri berbicara di dalam hati kami masing-masing. Satu hati kami menolak kuasa iblis dengan segala intervensinya mengganggu konsentrasi kami, dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi kami merindukan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami siap diberkati Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saudara-saudara, dari depan saya akan membaca, Bapak Ibu sekalian mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu bertanya kepada Yesus. Guru berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu barang banyak, timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah janjinya dengan demikianlah jadinya
dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Sekali lagi, Shalom. Terima kasih untuk Bapak-Bapak PPR sudah mengunjungi kami, Jemaat Yesus Penyelamat berbahasa Indonesia. Kami senang dikunjungi oleh Bapak-Bapak. Dan jemaat sekalian, doakan seluruh Bapak-Bapak PPR 15, hari Jumat mereka akan diutus dan mereka masuk di dalam ladang pelayanan. Bapak Ibu sekalian, memang siang ini jam-jam rawan ya. Biasanya jam-jam segini agak sedikit rawan untuk belajar firman Tuhan. Tapi saya rindu dan saya yakin kita semua tetap lampunya tetap menyala ya. Saudara-saudara, teks firman Tuhan yang sudah kita baca diberikan tema bagi kita, Yesus dan konglomerat. Saudara-saudara, pernahkah bermimpi menjadi orang kaya? Ada yang pernah bermimpi jadi orang kaya? Hah? Pernah. Banyak orang, kita jujur saja, banyak orang mendoakan, merindukan, saya mau menjadi orang kaya, saya mau menjadi konglomerat, saya mau menjadi orang yang punya harta, punya tanah, punya gedung mewah, punya kendaraan mewah, punya uang banyak dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, percaya tidak? Waktu saya sekolah, usia sekitar 13 atau 14 tahun, suatu kali saya melihat ketidakadilan di sekitar saya. Dari antara orang kaya bukan orang kaya, orang yang punya duit dengan orang yang tidak punya duit. Saya melihat sepertinya ada ketidakadilan. Lalu saya ingat persis melihat itu. Biasanya jam 10 di tempat tidur, dan saya terus terniang itu. Dan sampai saya menangis. Dan saya berdoa kepada Tuhan dalam bentuk tangisan itu. Tuhan, jangan jadikan aku kelak menjadi orang kaya. Melihat penindasan itu, Tuhan, jangan aku jadi orang kaya kelak. Saudara-saudara, saya mengingat kembali doa itu. Masuk hamba Tuhan, masuk pendeta di GMI, pasti tidak akan mengalami kekayaan secara materi, tapi di dalam Tuhan pasti mengalami kekayaan. Saudara-saudara, teks firman Tuhan hari ini menuliskan bahwa pada zaman itu Yesus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya, dan juga banyak orang, beribu-ribu orang mengikuti dan mendengarkan pengajaran itu. Lalu ada seorang yang datang kepada Yesus, katanya, "Guru, sampaikanlah kepada saudaraku, biarlah membagi warisan kepadaku." Itu jelas di dalam ayat 13. Lalu kemudian setelah itu Yesus di ayat 16 menyampaikan kepada orang-orang ini tentang perumpamaan seorang kaya yang bodoh. Saudara-saudara, tentu sekilas kalau kita membaca teks ini, orang kaya diidentikan dengan konglomerat. Orang kaya atau orang yang memiliki banyak harta selalu diidentikan dengan konglomerat. Kemudian Yesus Kristus mengatakan bahwa hati-hati dengan segala ketamakan. Artinya di bagian ini Yesus dengan orang yang memiliki harta banyak, orang yang kaya,
dikaitkan dengan ketamakan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bukan pada zaman itu saja. Sekarang pun sering kita memberikan ungkapan secara spontan. Orang kaya selalu pikiran kita, konsep kita, arah pikiran kita, mungkin di situ ada ketamakan, keserakahan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketamakan dalam bahasa Latinnya avaritia adalah keinginan yang tak terkendali atas memiliki materi atau harta dunia. Bahkan milik orang lain pun, punya orang lain pun, ia berupaya untuk menjadi bagian. Makanya tadi di pendahuluannya ada seorang yang datang kepada Yesus berkata, sampaikan kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan kepadaku. Artinya orang yang berkata ini dia ada bagian di dalam warisan itu, tetapi yang satu ini tidak membaginya kepadanya. Makanya dia kata, hati-hati dengan ketamakan. Saudara-saudara, dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, orang kaya yang bodoh, atau di sini kita katakan konglomerat itu, dalam teks ini kita melihat sikap orang kaya itu. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat? Karena hasil tanahnya berlimpah-limpah. Apa yang harus aku perbuat dengan hasil ini? Lumbung-lumbungku sudah penuh, tidak ada lagi tempat. Apa yang harus aku perbuat? Lalu dia berpikir, dia bilang, aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan membuat lebih besar lagi, mendirikan lebih besar, supaya setiap gandum, barang-barang, hasil tanah yang banyak ini, saya bisa menyimpannya. Kalau saya sudah menyimpan itu, lalu saya bilang kepada jiwaku, jiwaku, bagimu banyak gandum, banyak barang, timbun bertahun-tahun. Karena sudah ditimbun bertahun-tahun, beristirahatlah, makanlah, minum dan bersenang-senang. Gak usah bersusah payah, gak usah berpikir lagi, gak usah bekerja lagi. Tenang, nikmatilah hidup ini, sebab semua sudah ada. Ada yang merindukan seperti itu? Ada yang mau seperti itu? Mengumpulkan harta banyak, dan setelah itu, jiwaku, gak usah lagi memikirkan, gak usah lagi bekerja, beristirahatlah. Saya pikir banyak yang ingin seperti itu. Banyak sekali. Saudara-saudaraku, tapi hari ini kita belajar dari teks firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca bersama-sama. Ada 3 kebenaran yang dapat kita temukan dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus tentang harta kekayaan dalam bagian ini. Yang pertama, hidup kita tidak tergantung kepada harta dan kekayaan. Ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan. Kebenaran yang dibukakan bagi kita melalui pengajaran Yesus Kristus, dia katakan bahwa hidup saya dan saudara tidak tergantung dengan harta, kekayaan
yang saya dan saudara miliki. Boleh saudara timbun berbanyak-banyak, bergunung-gunung, bergudang-gudang, tapi dalam teks ini dia katakan, hidupmu tidak bergantung dengan kekayaan yang kau simpan itu. Saudara-saudara, kata hidup dalam Alkitab selalu kita melihat ada 3. Ada bios, ada picture, dan ada zoe. Kalau kita meneliti dalam Alkitab selalu identik dengan 3 bagian ini. Bios, kata hidup bios itu selalu mengacu kepada kehidupan biologis kita. Semua makhluk hidup memiliki bios. Hidup. Kemudian pucer atau kehidupan jiwa atau solis itu juga tentang pikiran, perasaan kita. Itu juga termasuk pucer. Dalam teks yang saya dan saudara baca, hidup yang dipakai adalah zoe. Adalah kehidupan roh spiritual kita. Zoe adalah kehidupan yang asli sesungguhnya. Pada mulanya Tuhan memberikan seperti yang Tuhan berikan kepada Adam. Kehidupan rohani kita. Dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Kehidupan rohaninya tidak akan tergantung dengan kekayaan yang dia miliki. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus ini sangat amat jelas bagi saya dan saudara bahwa segala harta yang kita miliki tidak membawa kerohanian kita, spiritual kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 dituliskan begitu. Uang dan harta yang berlimpah-limpah tidak dapat memberi arti kepada hidup, dan dengan demikian tidak bisa mendatangkan kebahagiaan sejati. Saudara-saudara, teks firman Tuhan ini tentu bertolak belakang, berbalik terbalik dengan filosofi duniawi. Semua sekarang ini uang. Tapi dalam Pengkhotbah dia katakan tidak mendatangkan kebahagiaan sejati. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini kebenaran yang pertama yang kita lihat. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang dapat kita temukan di dalam bagian ini, di dalam ayat yang kedua, di dalam ayat yang ke-20a. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh. Sampai di situ. Saudara-saudaraku, kebenaran yang kedua adalah orang yang menimbun harta banyak. Yesus katakan dia adalah orang bodoh. Ayat 20. Hai engkau orang bodoh. Tadi sudah menimbun harta, membongkar lumbung-lumbungnya, membuat semakin besar. Tapi dia katakan itu orang bodoh, orang kaya yang bodoh. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi tentu ini bertolak belakang. Manusia umumnya menimbun harta untuk bekal di masa depan, untuk anak-anak. Tetapi Yesus bilang di bagian ini, karena beda yang
dilakukan oleh orang kaya ini, nanti kita lihat tujuannya. Dia katakan dia orang bodoh yang kaya, orang yang menimbun hartanya dengan kekayaannya sendiri, dan dia setelah itu tenang. Tapi Alkitab mencatat dia adalah orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, harta kekayaan tidak abadi selamanya dan dapat direbut atau dihembuskan oleh yang lain. Kalau di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dia katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusak, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lalu saudara-saudara, orang yang menyimpan harta banyak, orang yang menimbun kekayaan, saya terlalu yakin pikirannya terus tertuju ke situ. Yakin? Orang yang menyimpan uang di mana ini? Lemari. Kalau dia di sini, dia tinggal di rumah. Wah, jangan-jangan tadi saya lupa kunci itu. Alkitab mencatat, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau mungkin di bawah kita parkir mobil mewah, mungkin parkirnya tadi tidak tepat itu, jangan-jangan sampai lecet nanti orang mewah. Atau simpan di dalam bank. Wah, jangan-jangan dibobol lagi nanti dan seterusnya, seperti yang kita dengar cerita. Saudara-saudara, realita itu kita nggak bisa memungkiri. Saya juga mengalami hal itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 1. Kemudian, harta kekayaan membuat kita tidak setia pada Tuhan. Di dalam ayat Lukas 16 ayat 13, dia kata, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kemudian saudara-saudara, orang yang banyak harta atau uang dikatakan sukar masuk surga. Matius 10 ayat 23. Dikatakan begini, lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, tentu ini alasan dan kebenaran yang kedua. Orang yang menimbun harta untuk dirinya sendiri. Tadi dikatakan orang kaya yang bodoh. Kebenaran yang ketiga dan terakhir, harta dan kekayaan tidak akan bisa menambah usia dan umur. Usia atau umur 20B. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari, malam hari ini engkau akan mati. Boleh kau timbun harta bergudang-gudang, tapi itu tidak akan menambah usia. Sebab usia hanya ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, ingat kisah dua raja-raja pasal 20 ayat 1-7 tentang Uzia yang dikatakan waktu itu Yeremia dia akan mati karena dia sakit, lalu dia berdoa kepada Tuhan minta usia bertambah supaya dia tidak mati dan memohon supaya usianya panjang, dan Tuhan mengabulkan itu. Dia masih hidup
Selama berapa? 15 tahun. Bukan karena harta. Bukan karena kekayaan yang banyak. Tapi usia kita ada di tangan Tuhan. Boleh dia bilang timbun harta bergudang-gudang, simpan uang bermiliar rupiah. Tapi saudara-saudara, sekali lagi, umur panjang ada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 3 kebenaran ini yang dapat kita temukan melalui pengajaran Yesus Kristus. Lalu, bagaimana sikap saya dan saudara? Di dalam ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian jadinya orang yang mengumpulkan kekayaan hanya untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, harusnya orang kaya ini, kita harusnya jadilah pribadi yang memiliki atau pribadi yang murah hati. Seperti orang Samaria yang sangat terkenal yang kita tahu, perempuan Samaria yang murah hati. Jangan egois. Tadi ada orang bilang, sampaikan kepada saudaraku supaya dia membagi harta kepadaku. Harusnya dia berbagi. Jadilah pribadi yang diberkati untuk memberkati. Harusnya itu. Bukan untuk sendiri, mengumpulkan untuk diri sendiri, tetapi menyalurkan, diberkati untuk menjadi berkat. Coba kita membuka 2 Timotius pasal 6:18. Tadi ayat 17-nya Nats membimbing kita tentang orang kaya. Sekarang kita baca ayat 18. 2 Timotius pasal 6 ayat 18. Kita baca 2 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 pasal 6 ayat 18. Saya rindu kita membaca bersama-sama. 1 Timotius pasal 6 ayat 18. 2 iya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Sampai di situ. Suka memberi dan suka membagi. Bukan dia kumpulkan, dia taruh, dia simpan baik-baik. Nanti setelah sudah terkumpul, saya tutup dia dan menikmati. Hai jiwaku, apa engkau yang kau pikirkan? Kau usah memusingkan lagi memikirkan kebutuhan sehari-hari. Sudah cukup. Sekarang nikmati. Sekarang rasakan, nikmati, tenanglah, berdiam diri sudah. Tapi dituliskan bagi kita bukan demikian, tetapi berbagi. Sekali lagi, seharusnya kita sebagai orang-orang percaya menjadi berkat, diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, jangan sampai menghalalkan harta, kekayaan, dan akhirnya ia menjadi tuan atas kita. Harta hanyalah sarana untuk kita bergerak menuju Allah. Harta bukan menjadi tujuan hidup kita, tetapi sarana untuk mencapai tujuan hidup, yaitu Allah sendiri dan keabadian yang di surga. Sekali lagi, tujuan kita bukan harta dan kekayaan, tetapi itu sarana kita untuk mencapai kehidupan yang abadi. Kita bisa boleh melayani Tuhan karena kekayaan yang Tuhan berikan bagi kita.
Kita bisa menjadi berkat yang dipakai Tuhan karena apa yang kita miliki. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, supaya kita tidak menjadi orang kaya yang bodoh, tetapi orang kaya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami diingatkan kehendak Tuhan melalui berkat kekayaan yang kami miliki. Kami merindukan itu tidak menjadi alat yang menjauhkan kami dari kehendak Tuhan, tetapi apa yang kami miliki membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba mohon Tuhan Engkau menolong setiap kami, supaya kami semakin mengalami kemajuan di dalam Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk bapak-bapak PPR 15 yang sebentar akan diutus masuk di dalam ladang pelayanan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kedelapan hamba, dimanapun majelis sinode menempatkan hamba-hambamu ini. Kami merindukan kuasa dan urapan dari Roh Tuhan boleh menyertai setiap hamba-hambamu, sehingga melalui keberadaan mereka di dalam ladang pelayanan masing-masing sungguh boleh menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membawa jemaat Tuhan, umat Tuhan mengalami kemajuan di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan terus menolong dalam segala usaha dan pekerjaan, bahkan dalam segala pergumulan pribadi. Doa kami Tuhan memberkati. Yang dalam studi Tuhan memberkati. Bahkan kami berdoa yang dalam kesempatan ini belum bisa bersama-sama dengan kami dalam segala kesibukan mereka, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada hamba yang telah memberkati kita dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh ada di tempat ini untuk datang beribadah kepadamu, dan kami juga sudah memuji, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu. Dan kau memberkati hamba-Mu yang telah memberitakannya bagi kami. Biarlah hikmat penuh daripada Tuhan memberkati hamba-Mu, berkatilah juga hamba-Mu di dalam pelayanannya dimanapun berada, ataupun juga dalam keluarga ya Tuhan. Dan kami juga umat-umat-Mu yang mendengarkannya, mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Yesus, kami akan memberikan persembahan kami bagi-Mu, dan Kau memberkati agar dapat berguna dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, kami bawa korban pujian. Oh
kita akan mengakhiri segala rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk jemaat Banten berdiri. Kita angkat satu pujian, sebab Kau besar, Ku beri kemuliaan dan hormat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, terima kasih, ibadah kita telah selesai. Seperti biasa kita akan melanjutkan perjamuan kasih di lantai 1. Dengan itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur kepadamu karena ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan kami akan melanjutkan persekutuan di seputar meja makan di lantai 1. Doa kami Tuhan memberkati setiap canda tawa dengan segala diskusi kami, dan terlebih makan minum yang akan kami nikmati. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus. Amin.